Kerjasama dari pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan jaminan sosial, dan akan kita saksikan bersama juga video Sinada Gemit yang menggambarkan pelayanan yang begitu luar biasa, kolaborasi untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Untuk berada di atas panggung, ahli waris almarhum Soleman Hani, ahli waris almarhum Martin Luther Benu, ahli waris almarhum Audi Billy Hendra Mandola, ahli waris almarhum Isa Muhammad Jafar, ahli waris almarhum Alexander Mau, ahli waris almarhum Petrus Alisius Rumesi, dan sekali lagi ahli waris almarhum Alexander Mau. Mohon izin, Bapak Gubernur akan langsung menyerahkan kepada yang pertama, ahli waris almarhum Soleman Hani. Almarhum terdapat tanda. Mohon izin. Yang pertama diserahkan oleh Bapak Gubernur kepada yang sekali lagi ahli waris almarhum Soleman Hani. Almarhum terdapat sebagai petani, pengepul dan pedagang serta aktif sebagai BPJS atau peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak 18 Juli tahun 2025 melalui program pekerjaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, dan ahli waris menerima santunan jaminan ketenagakerjaan tinggal dunia sebesar 70 juta rupiah serta manfaat beasiswa pendidikan maksimal sebesar 147 juta rupiah untuk 2 orang anak, dan total manfaat yang diberikan sebesar 217 juta rupiah. Satu, dua, tiga, terima kasih banyak. Selanjutnya akan diserahkan oleh Ibu Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Ibu silakan, akan menyerahkan kepada ahli waris almarhum Martin Luther Benu, terdaftar sebagai petani dan peternak serta aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak 18 Juli 2025 melalui program pekerjaan hutan APBD Provinsi NTT tahun 2025. Ahli waris menerima santunan jaminan kecelakaan kerja tinggal dunia sebesar 70 juta rupiah serta manfaat beasiswa pendidikan maksimal sebesar 101 juta rupiah untuk 2 orang anak. Total manfaat yang diberikan sebesar 171 juta rupiah. dan berfoto bersama. Kami padu 1, 2, dan 3. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Terima kasih banyak. Selanjutnya penyerahan diberikan kepada ahli waris almarhum Audi Billy Hendra Mandola, diserahkan oleh Bapak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Almarhum tercatat sebagai pekerja ojek dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak 29 November tahun 2022 melalui program pesertaan PT BPR Tanoba Lais Panekan. Ahli waris menerima manfaat jaminan kematian sebesar 42 juta rupiah serta manfaat beasiswa pendidikan maksimal sebesar 110 juta 500 ribu rupiah kepada 2 orang anak atau untuk 2 orang anak, dan total manfaat yang diberikan sebesar 152 juta 500 ribu rupiah. Penerima manfaat selanjutnya adalah ahli waris almarhum Petrus Alisius Rumesi, akan diserahkan oleh Direktur Pelayanan. Almarhum terdaftar sebagai pedagang dan aktif sebagai peserta BPJS
Penghargaan berikutnya akan diberikan kepada ahli waris almarhum Isa Muhammad Jafar, diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan. Mohon izin Bapak, almarhum terdapat sebagai pedagang dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak 18 Juni tahun 2025 melalui program pekerjaan rentan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, dan ahli waris menerima manfaat jaminan bagian sebesar 42 juta rupiah. Kita akan berfoto bersama dengan seluruh ahli waris penerima manfaat. Demikian penjelasan polis manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada 8 keluarga. Mohon izin kepada 6 keluarga penerima manfaat. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah sebagai bentuk penghormatan dan dukungan kepada seluruh keluarga penerima manfaat. Semoga manfaat yang diberikan tentunya dapat membantu keluarga untuk melanjutkan kehidupan, menjaga harapan, mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak, dan tentunya terima kasih banyak kepada keluarga seluruh penerima manfaat yang hadir bersama-sama dengan kami siang hari ini. Sekali lagi memberikan perlindungan protek kepada keluarga-keluarga ahli waris yang tentunya. Bapak Ibu dan sekalian, acara kita selanjutnya yaitu kita akan sama-sama mengikuti dan menyaksikan sebuah komitmen besar untuk menghadirkan perlindungan bagi 102.200 pekerja rentan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kita akan sama-sama masuk dalam launching 102.200 pekerja rentan di Nusa Tenggara Timur. Wakil Bupati Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih berada bersama dengan kami untuk kembali naik ke atas panggung. Hari ini bersama dengan disambung dengan perlindungan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meneguhkan komitmennya untuk melindungi 102.200 pekerja rentan. Dan kita ketahui bersama bukan sudah angka, tetapi 102.200 pekerja yang memperoleh rasa aman dan 102.200 keluarga yang memiliki harapan. Baik, kita langsung untuk meletakkan tangan ke Gubernur bersama dengan Bapak Direktur Penanganan BPJS Ketenagakerjaan, kita akan
kepada 5 pekerja rentan dipersilakan untuk naik ke atas panggung. 5 kartu yang diserahkan ini pada hari ini mewakili 102.200 pekerja rentan di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka yang bekerja dalam kesunyian tetapi menjadi bagian penting yang menjaga kehidupan dan juga perekonomian daerah untuk tetap terus bergerak. Diserahkan, mohon izin Bapak Gubernur untuk langsung diabadikan. Mohon izin kita boleh rapat lagi. Bapak Ibu yang hadir, teman-teman media, boleh silakan boleh lihat ke depan. Kepala tangannya mohon izin Bapak Ibu, kepala tangannya 1, 2, dan 3. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam acara yang berikutnya yaitu launching buku investasi mikro dan proteksi makro. Untuk itu mohon berkenan telah berada di atas panggung Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Eni bersama dengan Dewan Pengawas dan juga Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga mengundang untuk naik ke atas panggung perwakilan dari Sinode Gebir, Apindo. Bapak Ibu dan yang kami hormati, terlebih dahulu dan kemudian Bapak Dekan Universitas Kesehatan Samping Penulis untuk membacakan prolog buku yang akan dilaunching hari ini. Baik. Baik, kami sebagai tim Stud, buku ini lahir dari kolaborasi Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur dan Universitas Nusa Tenggara. Buku ini telah dibelakangi oleh paradoks ekonomi yang ada di NTT, di mana kita menyadari tingginya pekerja informal di Nusa Tenggara Timur, dan dengan dasar ini pemerintah provinsi BPJS Ketenagakerjaan mencoba merancang berbagai program dan kita coba untuk memotret dan mendokumentasikan melalui buku ini. Dan di akhir dari buku ini kita melihat ada strategi ke depan yang dirancang oleh pemerintah provinsi maupun BPJS melalui kolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk di dalamnya dengan lembaga keagamaan dan juga arah langkah strategis untuk jaminan ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur untuk menciptakan universal convergence jaminan sosial. Dan kami berharap dari buku ini dapat memberikan cerita bagi pembaca, khususnya kita menampilkan berbagai pengalaman sukses story yang dimiliki oleh para penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Mungkin ini secara singkat potret buku yang kami susun berkat kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Universitas Nusa Tenggara. Iya, terima kasih Bapak Dekan FEB Udana. Dan selanjutnya peluncuran buku ini akan diserahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada 9 penerima. Yang pertama kepada Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Eni, kami silakan. Investasi mikro, proteksi makro, perlindungan menuju pembangunan, transformasi peran jaminan sosial ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur, melindungi pekerja, menguatkan keluarga, menggerakkan ekonomi, dan membangun Nusa Tenggara Timur yang berkelanjutan. Diserahkan juga kepada Direktur Pelayanan Ketenagakerjaan, Bapak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perwakilan Sinode Gebir, Apindo, Kadin, dan juga FUI. dan 3, saya lagi 1, 2, dan 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih banyak. Dan sebelum kita berada di sesi atau
bekerja semakin kuat jika hadir melalui pelayanan yang dekat dengan jemaat di rumah ibadah atau gereja masing-masing dan bersama dengan masyarakat. Dan tentunya para penerima polisi ini akan menjadi penggerak yang membawa informasi dan juga pelayanan dan perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan di tengah jemaatnya masing-masing. Hari ini kami akan kembali ke tempat duduk. Sekali lagi semoga para polisi dibuka menjadi jembatan perlindungan, mendekatkan pelayanan, menumbuhkan kepedulian dan menghadirkan rasa aman. Terbaik juga selamat kabupaten dari Biro. Dan juara untuk kategori pemerintah kabupaten kota Kabupaten TPU Timur Tengah Utara. Yang kami tentunya komitmen pemerintah daerah menjadi garda utama dalam memperluas perlindungan bagi para pekerja. Dan penghargaan ini menjadi simbol bahwa keberpihakan kepada pekerja adalah investasi paling penting dan cerah untuk masa depan. Kita akan mengundang seluruh perwakilan dari pemenang yang sudah ada dari 4 kategori. Kita akan kembali memanggil dan mengundang ke atas panggung kategori yang pertama, yaitu kategori Badan Usaha Kecil Mikro PT Asia Palita Indah, CV Armada Sanjaya Kupang, dan CV Pelita Timur. Selanjutnya kategori kepada kategori pertama, kategori Badan Usaha Kecil Mikro terbaik ketiga, CV Pelita Timur. Berkenan dua maju ke depan, perwakilan dari CV Pelita Timur. Mohon izin perwakilan dari CV Pelita Timur, ada yang hadir? Bapak-bapak maju ke depan, Pak Arif. Ya. Akan diserahkan oleh Bapak Ibu Kepala BPD TNI. Mohon izin untuk kita foto dulu dari bersama-sama. 3, 2, dan 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, selamat kepada Badan Tiga CV Pelita Timur, Badan Usaha Kecil Mikro. Dan terbaik yang kedua, Silakan perwakilan dari CV Armada Sanjaya Kupang untuk maju ke depan. Akan diserahkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan Bapak. Bapak Ibu Kepala Bapeda Provinsi berkenan untuk menyerahkan hadiah penghargaan kepada CV Armada Sanjaya Kupang, Bapeda Provinsi. Mohon izin Bapak Ibu yang wakil Kepala Bapeda, mari Bapak. Dan tiada. Satu, dua, dan tiga. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Terima kasih. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat kepada CV Armada Sanjaya Kupang, terbaik kedua kategori Badan Usaha Kecil Mikro. Selanjutnya terbaik pertama PT Asia Palita Indah. Yang bisa maju ke depan. Dan yang akan menyatakan bahwa kami mengundang Bapak Muhammad Ansor, Kepala DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih masih berada bersama dengan kami. Dan penghargaan ini untuk kategori Badan Usaha Kecil dan Mikro menjadi apresiasi atas komitmen badan usaha dalam memastikan para pekerjanya terlindungi
Terima kasih Bapak Ansor Ternyata paling hebat. Kita akan lanjut untuk penyerahan hadiah berikutnya. Kategori badan usaha menengah besar. Terbaik 3 PT Surya Agung Al-Badi. Diserahkan oleh Bapak Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Rekan, juga bersama dari atas panggung. Tentunya seperti kita ketahui bersama, kemajuan sebuah perusahaan tidak diukur dari pertumbuhan usahanya, tapi tentunya dapat juga dari kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan para pekerja. Bisa berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke terbaik kedua. Selamat datang SP Komplit Swasti Sari. Bersama teman ke depan. Dan untuk menyerahkan penghargaan kami undang perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari ke bawah. Terima kasih Bapak Yosef perwakilan dari Dinas Tenaga atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya untuk terbaik pertama, selamat kepada PT BPN Tanawais Maneka. Kami selamat kembali ke depan. Dan akan langsung diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan. Mohon izin. Untuk badan usaha menengah dan besar, tentunya kemajuan sebuah perusahaan yang lebih unggul dari pertumbuhan usahanya, tetapi juga dari kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan para pekerja. Selamat kepada PT BPN Tanawais Maneka, KSC Komplit Swasti Sari, dan PT Surya Agung Al-Badi. Kita akan lanjut ke kategori yang penyerahan hadiah kepada kategori pemerintah desa dan kelurahan. Terbaik ketiga, Desa Airlapo, Kabupaten Nagekeo. Silakan maju ke depan. Kami dengan hormat mengundang Bapak Wakil Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusa dan Papua. Pada Desa Airlapo dari Kabupaten Nagekeo. Tentunya melalui kepedulian pemerintah desa dan kelurahan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh pekerja hingga tingkat komunitas dan keluarga. Selanjutnya terbaik kedua, Desa Dale, Kabupaten Rotendao. Diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Rote. Mari Bapak Bupati, sudah boleh. Boleh kita foto dulu. 1, 2, dan 3. Sekali lagi 1, 2, dan
Terima kasih bantuannya Pak Bobi. Iya, dan selanjutnya selamat kepada pegawai pertama Desa Dafala, Kabupaten Belu, Anak Buah. Kami serahkan lanjut ke depan. Dan dengan hormat kami undang perjalanan hadiahnya Mama Eni Ketua DPRD Provinsi kepada perwakilan Desa Dafala dari Kabupaten Belu, Anak Buah. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang kategori pemerintah desa dan kelurahan. Karena tentunya perlindungan yang kuat selalu dimulai dari tempat yang paling dekat dengan masyarakat. Terima kasih banyak Pak Eni. Kita akan beralih ke penyerahan hadiah kepada pemenang kategori pemerintah kabupaten dan kota terbaik ketiga. Selamat kepada Kabupaten Manggarai Barat. Iya, kemudian untuk tidak pertanyaan silakan. Mohon izin Bapak Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Krisna. Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Bisa langsung oleh Bapak Direktur Pelayanan kepada perwakilan pemerintah daerah didampingi Bapak Kepala Triliun. Selamat kepada Kabupaten Manggarai Barat. 1, 2, dan 3. Terima kasih. Selanjutnya terbaik kedua, selamat kepada Kabupaten Nakekeo. Silakan silakan. Untuk menyerahkan perkenalan Bapak Dewan Pengawas, Bapak Jalan silakan.
Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hari ini sekalian kepada tiga terbaik Kabupaten TTU, Nagekeo, dan Manggarai Barat. Berkenan untuk piagam yang boleh dipegang, hadiahnya boleh ditahan di depan saja, tidak apa-apa. Kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama tentunya. Setiap penghargaan yang diberikan hari ini atau yang didapatkan hari ini merupakan wujud apresiasi atas komitmen dalam menghadirkan perlindungan bagi para pekerja. Rekan-rekan media akan kami pandu untuk sesi foto bersama. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima Jam Sostek Award tahun 2025. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk para pemenang. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada pemenang Jam Sostek Award tahun 2025. Apresiasi atas komitmen dan kolaborasi mewujudkan Universal Coverage Jam Sostek. Tepuk tangan yang meriah oleh Bapak Ibu dan semua yang masih berada bersama dengan kami di aula yang tadi. Kami akan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu perwakilan daerah masing-masing. Kabupaten bahkan ada di tingkat desa seluruh Indonesia. Karena memang awarding ini adalah penting bagian dari program kami. Ya. Tapi tujuannya untuk apa, Pak? Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuan awarding ini adalah memotivasi para peserta. Ya, yang pertama pekerja, termasuk pekerja. Kita semua tahu bahwa pekerja yang ada di Indonesia ini harus kita apresiasi berupa awarding. Kemudian untuk kita peserta sendiri nanti akan terlibat, kita akan memberikan berupa santunan manfaat yang diberikan di dalam ajang awarding juga. Capaian target keanggotaan apakah sudah sudah mencapai apa yang diprogramkan gitu? Ya. Untuk di wilayah NTT sendiri, cakupan coverage kepesertaan ini alhamdulillah sudah dibantu dengan Pak Gubernur program yang tadi memberikan santunan sebanyak 102.000 untuk para pekerja rentan. Ini artinya capaian akan semakin mencapai kepada target yang sudah ditargetkan. Setelah target dan sebagainya ini harus dikonsultasikan kepada pihak atau Bapak Kepala Cabang NTT. Apakah sudah mencapai 22 kabupaten kota di provinsi Sudah, NTT? sudah mencapai di 22 kabupaten. Prioritas ke yang rentan ini, Pak? Ya. Dan alhamdulillah sudah disupport juga dengan para bupati dari yang kita dan para wali kota yang kita ini sudah artinya capaian akan semakin perluasan akan semakin meluas, tidak hanya pekerja petani, dan buruh pun ini sudah terjangkau, kemudian ada nelayan juga. Nah, ini sudah
termasuk bagus alhamdulillah di NTT ya. Sudah lintas sektor Bapak? Sudah lintas sektor. Betul. Antara PI dan BPI. Ya. Itu lintas sektor. Harapan Bapak tahun ke depan dalam program ke depan? Harapannya ini kepesertaan terutama dalam tadi capaian target, upaya-upaya yang kita lakukan akan kita lakukan melalui berbagai program. Salah satunya program yang dilaunching di pelayanan sendiri. Tadi selain 5 program, ya, ada JHT, JKP, JKK, kemudian ada lagi program JT, ada program lainnya. Ini untuk apa tujuannya? Ya kita semua akan membuka kesempatan bagi para peserta. Jadi tidak hanya 2 program. Yang sudah 2 program akan kita perluas ke 3 program. Seperti itu, dari JKM dan JKK, kemudian ditawarkan kembali JKM, JKK dan JHT. Artinya ada manfaat di sana, JHT plusnya. Itu adalah perluasan kami yang diupayakan untuk ke depan. Selain itu, ada juga program kami di layanan atau Direktorat Layanan Utama. Kita tidak cukup berhenti pada penyaluran manfaat, akan tetapi kita akan mendampingi mereka dengan program PK, program ekonomi kemandirian. Artinya nanti akan diberikan literasi keuangan bagi peserta penerima manfaat tadi yang disimboliskan. Mereka kita tahu literasi keuangan harus diapakan uang yang sekian banyak, sehingga kebermanfaatnya ada dan keberlanjutan. Oke, selama ini ada kendala yang sangat berarti dan bagaimana menangani multi problem ke atau apa? Ya, untuk kendala sendiri bagi para peserta, satu, kita paham betul literasi keuangan sangat minim. Kemudian talenta-talenta yang bagus tidak tersalurkan. Contoh yang sudah sekolah, yang sudah kuliah, tetapi setelah sarjana mau kemana? Nah, itu yang harus kita arahkan. Jadi hambatan memang betul atas literasi keuangan dan sebagainya, itu yang perlu kita berdayakan melalui program pemberdayaan ekonomi kemandirian berkelanjutan. Program kapan Bapak? Dan kapan Bapak program pemberdayaan? Program ini sudah kita pilot di tahun 2006. Kemudian ada insya Allah nanti pada bulan Agustus dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia ke-81 akan di-launching atau soft launching serentak nasional se-Indonesia di 38 provinsi. Di 38 provinsi. Artinya kita sudah memulai nanti grand launchingnya atau grand start di tahun 2020. Sasarannya peruntukan kan tadi Bapak? Yang penerima manfaat dari JKP, penerima manfaat dari JKK, penerima manfaat dari JPU dan memang pensiun. Nanti kalau memang ada kesempatan sebelum menginjak pensiun ada masa SPP. Nah itulah kita lakukan literasi tentang bagaimana cara mengelola keuangan dalam pensiun yang memang cukup banyak keuangan. Kalau kita mengelola setelah diberikan literasi dan edukasi, apakah ada pendampingan berkelanjutan Bapak? Ada berkelanjutan. Jadi pendampingan modelnya adalah nanti para peserta akan dikelompokkan di masing-masing. Siapa yang akan melakukan pendampingan tersebut? Kita berkolaborasi. Satu dengan akademisi, itu dengan perguruan tinggi. Nah, mereka ada program pengabdian kepada masyarakat tingkat mahasiswa. Ada pengabdian kepada masyarakat tingkat dosen. Nah, inilah yang menjadi pendamping dalam pemberdayaan. Kemudian ada yang dari BLK bersama Dinas Ketenagakerjaan. Ini akan memberikan pendampingan kepada plus pelatihan kerja. Untuk ASN yang masih aktif ada kemungkinan bisa bergabung. ASN yang masih aktif ya. Kalau ASN yang ingin bergabung, ini harus ada model pekerjaan kedua, misalkan aktif di
koperasi sehingga ASN tersebut sebagai anggota koperasi yang akan dilindungi dengan program BPJS. Artinya boleh menjadi peserta mandiri. ASN.